Pemirsa, Badan Pusat Statistik mengumumkan nilai ekspor dan impor Indonesia sukses mencatatkan pertumbuhan positif pada Februari 2021, di mana peningkatan ekspor dan impor secara tahunan ini dinilai menjadi tanda pemulihan perekonomian di tanah air. Badan Pusat Statistik mengumumkan nilai ekspor dan impor Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan positif sepanjang bulan Februari 2021, di mana peningkatan ekspor dan impor secara tahunan ini dinilai merupakan hal baik sekaligus menjadi tanda pemulihan perekonomian tanah air. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia pada bulan lalu tercatat mencapai senilai 15,27 miliar dolar Amerika atau tumbuh 8,56% secara tahunan. Sementara nilai impor juga mengalami peningkatan 14,86% menjadi sebesar 13,33 miliar dolar Amerika. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengungkapkan bahwa pemulihan ekonomi dalam negeri tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran pandemi COVID-19. Salah satunya ialah dengan pelaksanaan program vaksinasi yang telah diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dan dinilai mampu menumbuhkan optimisme di bidang kesehatan maupun perekonomian. Tidak hanya itu, geliat perekonomian Indonesia juga terlihat dari peningkatan impor barang modal dan barang baku pada bulan Februari lalu, di mana hal tersebut juga selaras dengan kinerja manufaktur tanah air pada 2 bulan pertama tahun ini yang berada di level ekspansi atau indeks di atas 50. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, pemirsa. Impor Indonesia ini kembali mengalami surplus ini dalam 2 bulan berturut-turut di tahun 2021, dan indikatornya adalah pemulihan dari ekonomi di tanah air. Apakah kondisi ini benar terjadi seperti demikian? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Telisa Valianti yang merupakan ekonom Universitas Indonesia, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Ibu Telisa, apa kabar, Bu? Baik, terima kasih. Ibu Telisa sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik, Ibu Telisa, ini terkait dengan surplus neraca perdagangan. Begitu kemarin BPS sudah merilis, ternyata di 2 bulan berturut-turut di 2021 mengalami surplus ini. Dari posisi catatan ekspor dan impor di Februari 2021, apa yang bisa kita analisa, Ibu Telisa? Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan yang terakhir itu kita memang surplus terus ya. Jadi memang surplus, jadi ternyata pandemi ini memberikan hikmah di satu sisi untuk neraca perdagangan kita ya. Jadi kita kan selama beberapa tahun terakhir sebelum. Halo, Ibu. Suara saya terdengar? Ya, terputus-putus, Ibu Telisa, dilanjutkan kembali, Bu. Halo, Ibu Telisa. Pak? Ya, terputus, Apakah Ibu. Suara saya terdengar? Ya, silakan dilanjutkan, Ya. Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat dari analisis kita beberapa bulan terakhir ini, kita 7 bulan apa 8 bulan kemarin berturut-turut sejak 2020 itu memang mengalami surplus neraca perdagangan. Nah, ini terjadi akibat adanya pandemi juga yang telah menekan impor kita begitu besar. Jadi kalau kita lihat impor kita itu sangat tertekan sekali ya. Jadi surplus ini memang disebabkan oleh satu, tertekannya impor akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Yang kedua disebabkan oleh memang kinerja ekspor kita ada perbaikan. Jadi ini yang sangat positif dari terjadinya pandemi ini. Jadi pandemi ini ternyata hikmahnya di satu sisi menyebabkan neraca perdagangan kita menjadi surplus. Kalau saya lihat itu, walaupun banyak yang bilang begini, ya itu tapi trade off ya dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat memang, tapi di sisi yang lain memang surplus neraca perdagangan itu juga telah meningkatkan devisa kita seperti itu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, bahwa kita harus melihat dari dua sisi, sisi positif dan memang sisi resiko. Nah, dari sisi resiko memang melambat pertumbuhan ekonomi karena impor itu memang turun drastis. Tapi dari sisi hal lain yang positif itu mau ekspor kita memang sudah terlihat mulai ada perbaikan seperti itu. Nah, terutama memang sangat dibantu oleh kenaikan harga komoditas serta meningkatnya ini. Karena kan dengan adanya pandemi, kebanyakan itu adalah beralih ke kebutuhan primer. Ya, seluruh masyarakat di dunia itu memfokuskan kebutuhan primer. Nah, kebetulan Indonesia menjadi eksportir komoditas dari kebutuhan primer seperti CPO, misalkan produk-produk agriculture, jadi kebutuhan energi. Nah, itu yang primer itulah yang sedang digenjot di dunia ya. Nah, itu yang kemudian kita harga komoditas membaik, itu sehingga ekspor menjadi. Nah, itulah sejarahnya mengapa Indonesia belakangannya menjadi surplus seperti itu.
Apakah ini menjadi indikator salah satu ekonomi Indonesia sudah mulai pulih, Ibu Talisa? Ya, sebetulnya kalau untuk pemulihan dari indikator ekonomi itu memang terlihat dari selain dari neraca dagang itu kita harus lihat juga komponen lain seperti konsumsi investasinya seperti apa. Terus kemudian juga kita bisa melihat dari sisi yang lain yaitu misalkan terkait dengan PMI kita Purchasing Manager Index gitu kan. Itu kita harus lihat itu juga. Jadi pemulihan ekonomi ini sebenarnya lebih ke pemulihan ekonomi global, Mas. Jadi kalau dari sisi pemulihan ekonomi global, demand sudah mulai muncul sejak Cina itu sudah berhasil menangani pandeminya kan, permintaan terhadap produk-produk ekspor kita membaik ya, terutama jadi ini menunjukkan pemulihan ekonomi global. Nah, tapi dari sisi pemulihan ekonomi domestik, impor kita belum pulih ke level sebelum pandemi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi domestik betul sudah ada mulai recovery, tapi belum kembali ke pre-pandemic level seperti itu. Tetapi kalau untuk ekspor itu sudah mulai membaik ke pre-pandemic karena memang permintaan globalnya. Karena gini, kalau impor lebih ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi domestik, sedangkan kalau ekspor lebih ditentukan oleh kalau ekspor lebih ditentukan oleh ekspor lebih ditentukan oleh pemulihan ekonomi global tersebut. Seperti itu. Baik, yang menarik Ibu Talisa dari catatan ekspor impor di bulan Januari kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau secara year on year ini dari posisi impor peningkatannya jauh signifikan, Bu. Apa yang bisa kita analisa juga dengan peningkatan dari posisi impor ini, kemudian dampaknya ketika pertumbuhan impor ini ke depannya terus mengalami peningkatan, Ibu Talisa. Halo? Ya, maaf jaringannya terputus-putus. Baik, saya ulangi kembali Ibu. Yang menarik adalah data dari ekspor impor kita di Februari. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau year on year, posisi impor ini peningkatannya cukup signifikan, Ibu Talisa. Apa yang bisa kita analisa dalam hal ini, kemudian apa dampaknya ketika posisi impor ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat data kita ya, jadi impor yang tertinggi itu adalah untuk golongan bahan baku atau penolong, yaitu sekitar 74,57%. Jadi dari total impor Februari. Nah, peningkatan impor terbesar pada mesin dan perlengkapan elektrik yaitu sebesar USD 172,8 juta. Nah, negara pemasok barang impor non migas terbesar itu juga dari Tiongkok. Nah, ini menunjukkan bahwa bahan baku penolong itu yang paling banyak dan kemudian tumbuhnya juga cukup tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah pulih dari sisi industri, karena kan industri banyak menggunakan bahan baku dan penolong ini. Namun belum terlalu pulih dari sisi konsumsi, Mas, karena dari sisi konsumsi kita masih lemah pertumbuhan impor yang produk konsumsi gitu. Masih cukup tingginya adalah untuk bahan baku dan penolong untuk pertumbuhan impornya. Jadi ini perlu kita breakdown lagi terkait dengan pertumbuhan impor dan pertumbuhan ekspor tersebut ya, komponen-komponennya. Jadi dari sisi bahan baku dan penolong tersebut itu yang memang lebih banyak gitu. Jadi itu yang lebih kelihatan pulihnya tuh di sisi produksinya, tapi di sisi konsumsi itu masyarakat terlihat masih menahan daya belinya karena impor kita masih cukup belum terlalu tinggi kalau untuk yang produk konsumsi seperti itu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Ibu Talisa, nanti kita akan lanjutkan. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa telah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.